Selamat pagi rekan-rekan sekalian, saya senang bisa berbagi tentang pentingnya pengelolaan arsip terpadu dalam PDAM. Kita akan membahas bagaimana literasi teknologi informasi dapat berdampak besar pada efisiensi dan efektivitas PDAM. PDAM memegang peranan vital dalam penyediaan air bersih dan pengelolaan arsip yang baik adalah kunci untuk menjaga kelancaran operasional mereka. Mari kita lihat bagaimana integrasi teknologi dalam pengelolaan arsip dapat membawa perubahan positif. Saya Justinus Budi Kristiawan akan memandu diskusi kita hari ini. Setelah ini kita akan menjelajahi lebih dalam latar belakang dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip di PDAM. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di PDAM. Sebagaimana kita ketahui, PDAM memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat. Untuk itu, pengelolaan informasi seperti data pelanggan, keuangan, dan teknis harus dilakukan dengan cepat dan akurat. Namun saat ini banyak PDAM masih menggunakan sistem manual yang rentan terhadap kerusakan dan kehilangan. Sistem ini juga sering menyebabkan duplikasi data dan kesalahan pengelolaan, sehingga menghambat efisiensi operasional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan transformasi digital melalui sistem pengelolaan arsip terpadu. Sistem ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Selain itu, sistem ini juga mempermudah pencarian arsip dan mengurangi resiko duplikasi. Jadi, mari kita bahas lebih dalam mengenai rumusan masalah terkait pengelolaan arsip di PDAM. Pada saat ini, kita melihat bahwa banyak arsip masih dikelola secara manual. Ini tentunya menimbulkan beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah pengelolaan arsip manual yang rentan terhadap duplikasi dan kesalahan data. Ini bisa mengakibatkan kebingungan dan memperlambat proses kerja. Selain itu, ada keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang membuat adopsi sistem digital menjadi sulit. Keamanan dan akses data juga menjadi perhatian utama di sini. Namun, ada harapan dengan sistem pengelolaan arsip yang terpadu dan terintegrasi. Manfaatnya sangat jelas, efisiensi waktu dan proses meningkat. Ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, keamanan data yang lebih terjamin, serta penghematan biaya. Ini juga mempermudah kolaborasi dan akses informasi. Bagaimana PDAM bisa beralih ke arsip digital? Langkah awal adalah evaluasi kondisi arsip saat ini, diikuti dengan perencanaan sistem pengelolaan arsip digital, penyiapan infrastruktur teknologi, dan pelatihan pegawai. Sangat penting agar transisi berjalan lancar. Terakhir, yaitu migrasi data dari arsip manual ke digital harus dilakukan dengan cermat. Dalam mengelola arsip di PDAM, alur proses yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akurasi. Mari kita lihat langkah-langkah penting dalam proses ini. Pertama, ada surat masuk, baik dari sumber internal maupun eksternal. Ini diikuti oleh surat keluar yang melibatkan persiapan dan pemrosesan dokumen. Selanjutnya, dokumen-dokumen perlu di-scan untuk digitalisasi. Setelah itu, masuk tahap finishing dan penamaan dokumen. Pastikan semuanya terorganisir dengan baik sebelum diinput ke dalam sistem informasi manajemen arsip atau yang disebut dengan SIMA. Jangan lupakan pentingnya backup data untuk keamanan dan pencegahan kehilangan informasi. Setelah itu, kita masuk ke tahap pencarian, disposisi, dan tanda tangan dokumen yang semuanya penting untuk kelancaran operasional. Terakhir, pembuatan surat dan notulen rapat menyempurnakan alur proses ini. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, PDAM dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan arsip. Penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal penting. Pertama, yaitu kita akan menganalisis kondisi pengelolaan arsip di PDAM, baik secara manual maupun digital. Ini penting untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dalam sistem pengelolaan saat ini. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana sistem informasi bisa berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip. Dengan sistem yang lebih cepat dan terorganisir, harapannya proses pengelolaan arsip bisa lebih efisien. Akhirnya, kita akan memberikan rekomendasi langkah-langkah yang bisa diambil PDAM untuk beralih dari sistem manual ke digital. Tujuannya adalah mencapai efisiensi, keamanan, dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan arsip. Perhatikan bahwa saat ini 60% pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual dan hanya 40% menggunakan sistem digital. Namun kita menargetkan 90% implementasi sistem terpadu untuk masa depan yang lebih baik.
Di slide ini kita akan membahas metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. 3 poin utama yang akan kita bahas adalah pelatihan pengguna, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Pertama yaitu pelatihan pengguna. Ini adalah langkah yang sangat penting karena kita ingin memastikan bahwa semua pegawai PDAM memahami dan dapat menggunakan sistem digital dengan efektif. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan keterampilan yang diperlukan agar transisi ke sistem baru ini berjalan lancar. Selanjutnya yaitu implementasi sistem. Dalam fase ini, kita menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan arsip. Persiapan ini memastikan bahwa seluruh infrastruktur siap untuk mendukung sistem baru ini. Terakhir yaitu pengujian sistem. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan efektif dan efisien sebelum digunakan sepenuhnya. Uji coba dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki masalah sebelum sistem digunakan secara resmi. Mari kita lihat hasil evaluasi dari penerapan sistem pengelolaan arsip digital di PDAM. Pertama, ada peningkatan efisiensi operasional yang signifikan. Bayangkan pencarian arsip yang dulunya bisa memakan waktu minimal 5 menit, kini hanya butuh 1 menit. Ini benar-benar menghemat waktu dan tenaga. Kedua, yaitu mari kita bahas keamanan data. Strategi backup 321 ini diterapkan memastikan data tersimpan dengan aman. Data disimpan di 3 tempat berbeda, dengan 2 salinan di media yang berbeda dan 1 salinan di luar situs. Ini adalah langkah penting untuk mencegah kehilangan data. Terakhir, yaitu sistem digital ini juga meningkatkan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan arsip. Dengan kemudahan melacak perubahan dan akses arsip, kita bisa memastikan proses pengelolaan arsip yang lebih jelas dan transparan. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Mari kita fokus pada 3 rekomendasi penting untuk meningkatkan sistem pengelolaan arsip digital kita. Yang pertama yaitu kita perlu berinvestasi dalam infrastruktur TI yang lebih baik. Ini berarti meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak, serta memastikan jaringan internet yang stabil dan andal. Kedua, yaitu penting untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi semua pegawai. Dengan pelatihan rutin sebelum mereka akan lebih familiar dan mahir dalam menggunakan sistem ini. Ini akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional kita. Terakhir yaitu kita pertimbangkan pengembangan fitur sistem dengan menambahkan teknologi pencarian berbasis AI. Ini tidak hanya mempercepat pencarian arsip, tapi juga meningkatkan akurasi dengan bantuan kecerdasan buatan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, kita dapat lebih memaksimalkan keuntungan dari sistem digital yang sudah kita miliki. Kita telah melihat bagaimana sistem arsip digital ini membawa dampak besar pada efisiensi, transparansi, dan keamanan data di PDAM. Dengan sistem ini, kita bisa mengakses arsip lebih cepat, menjaga data tetap aman, dan mempermudah proses pelaporan. Ini adalah langkah besar menuju pengelolaan arsip yang lebih modern dan efisien. Namun, kita juga harus menyadari tantangan yang ada seperti adaptasi pegawai terhadap sistem baru, penyesuaian infrastruktur, dan keterbatasan anggaran. Ke depan, ada harapan besar untuk lebih mengintegrasikan teknologi ERP dengan cloud computing, sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih optimal dan terintegrasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan uh, lebih lanjut atau mungkin ada di antara Anda yang ingin mendiskusikan lebih dalam tentang pengimplementasian sistem pengelolaan arsip, saya terbuka untuk menjawab. Jangan ragu untuk bertanya karena diskusi ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk belajar dan berkembang bersama. Sekian dan terima kasih.